kembali saudara, selamat berjumpa kembali di hari ini. Di sini hari Selasa 7 April 2020. Satu hari kembali saya dan saudara diberikan hari oleh Tuhan. Biarlah saat ini saya mengajak saudara juga boleh berdoa mengucap syukur. Bapa di sorga, terima kasih Kau berikan hari yang baru di hari ini untuk kami. Ajar kami mengucap syukur, ajar kami menggunakan hari yang Tuhan berikan untuk kami juga boleh hidup dengan bijaksana sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga dengan hari-hari yang Tuhan masih akan berikan. Biarlah Bapa, Kau persiapkan kami untuk menyambut dengan sukacita. Kami juga masih terus berdoa untuk dunia Bapa yang masih berperang melawan masalah virus corona. Berikan pertolongan-Mu Tuhan, berikan belas kasihan-Mu, berikan para pemimpin bangsa, pemimpin dunia, pemimpin pemerintahan setempat, bahkan siapapun takut akan Engkau Tuhan, dan mencari meminta pertolongan kepadamu Tuhan, dan ulurkanlah belas kasihan-Mu agar dunia juga boleh Kau selamatkan karena belas kasihan-Mu semata. Biarlah masa-masa ini juga masa menjadi refleksi. Ternyata kami sebagai manusia sangat amat lemah, ya. Sangat amat lemah. Ampuni kami Tuhan atas segala kecongkakan kami, atas segala kesombongan kami. Bahkan itu sebenarnya membuat kami sadar masih banyak kebodohan di antara manusia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan besertalah dengan pembacaan firman-Mu saat ini. Amin. Saudara, saya akan melanjutkan Mazmur 119 mulai dengan 137. Ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Mazmur 119, 137. Firman Tuhan melalui pemazmur, dia berkata, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Di dalam bahasa Inggris dikatakan righteous you, O Lord, ya. And upright are your judgment. Saudara, pemazmur mendeklarasikan jikalau Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, dan hukum-hukum Tuhan itu benar, saudara. Pengadilannya, penghakimannya benar. Dan sebenarnya hanya ada satu Tuhan. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang benar. Kalau dikatakan Tuhannya pemazmur ini adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, sebenarnya tidak ada Tuhan lain daripada Tuhan yang dipuja, disembah, ditinggikan, dipegang oleh si pemazmur ini. Bagaimana dengan saudara, ya? Bagaimana dengan saudara? Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan yang mana, saudara? Tuhannya pemazmur ini. Kalau saya dan saudara memiliki Tuhannya pemazmur ini, saya dan saudara mendapatkan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Kebenaran bagi dunia sangat relatif. Betul tidak, saudara? Oleh karena itu, berapa macam agama, berapa macam kepercayaan mereka punya klaimnya masing-masing. Tetapi kembali saudara, kalau saudara mau mempelajari Alkitab ini dari awal sampai akhir, ya. Kapan Alkitab ini ditulis, oleh siapa, dan siapa aja yang di dalamnya, daerahnya ada di mana aja, ya. Peristiwa mana yang sudah digenapi, peristiwa mana yang sedang terjadi, dan peristiwa mana yang akan terjadi sampai pada kesudahannya ada di Alkitab ini, saudara. Sehingga jikalau saudara bertemu dengan berbagai macam pilihan, Tuhan mana yang benar, ya? Menurut si ini, si itu, si yang sono, atau yang mana? Saya hanya menganjurkan, pelajarilah Alkitab ini. Ya. Saudara jangan langsung percaya kalau saudara belum percaya, dan jangan percaya asal-asalan. Saudara harus tahu mengapa nantinya saudara percaya. Jikalau Allahnya pemazmur, Tuhannya pemazmur ini adalah Tuhan yang benar.
Kalau hanya asal-asalan, nanti hidupnya juga asal-asalan. Itu yang kita saksikan. Orang yang percaya kepada Tuhan yang hidupnya asal-asalan karena hanya tahu Tuhan itu secara asal-asalan. Sehingga kembali saudara pemazmur di sini berkata, Engkau adil ya Tuhan, righteous are you, O Lord. Ya. Hukum-hukummu benar. Dialah Tuhan yang benar. Hanya ada satu. Semoga Anda juga memiliki Tuhan yang benar seperti yang dimiliki oleh pemazmur. Semoga kalau Anda belum memiliki, Anda akan menemukan. Kalau dengan tulus saudara mau berkata, aku bingung Tuhan. Tuhan mana sih yang benar? Tuhannya siapa? Tolong Tuhan, celikan mataku, bukakan mata hatiku agar aku melihat dan bertemu dengan Tuhan yang benar. Tuhan akan menghargai. Tuhan yang benar ini akan menghargai ketulusan dan kerinduan saudara. Lihat, saudara akan bertemu. Tuhan yang benar akan menemui saudara. Maukah saudara? Saudara berkata dengan tulus hati, Tuhan, katanya Engkau adalah Tuhan yang benar. Aku mau Engkau, jikalau Engkau adalah Tuhan yang benar, tunjukkan kepadaku. Lakukan itu saudara. Tuhan yang benar akan menghampirimu, akan menunjukkan dirinya kepada Anda yang dengan tulus mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh kasih sayang. Ya. 138, telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Tuhan, Kau telah memerintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Apa yang Tuhan sudah firmankan akan digenapi, saudara. Ya, akan digenapi. Kalau ada yang salah, kalau ada yang melanggar, kalau ada yang melenceng, itu oleh Alkitab disebut dosa. Dikatakan apa? Tuhan itu adil. Akan mendapat hukuman, akan mendapat pelajaran dari Tuhan, saudara. Demikian juga, kalau anak-anak Tuhan melanggar, melenceng, akan dihajar oleh Tuhan. Bacalah di sini, saudara. Anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan pilih sendiri umat Israel, nakal, dihajar, saudara. Dilemparkan, untuk ditawan, untuk dijadikan budak oleh bangsa lain, supaya mengerti pelanggarannya dan bertobat. Tuhan itu adil. Tuhan akan menghukum setiap kesalahan manusia. Itu saudara. Ya. 139, nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanmu melupakan segala firman-Mu. Di 139 pemazmur berkata kepada Tuhan, kembali saudara bisa menyimak apa yang dikatakan pemazmur ini dan coba saudara dapatkanlah mengapa pemazmur ini berkata seperti yang dia katakan. Dan kalau ketemu aminkan, dan biarlah itu juga menjadi kehidupan saudara. Pemazmur berkata, nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Nomor satu yang pemazmur cintai adalah Tuhan. Kalau saya dan saudara seperti pemazmur, setiap hari memprioritaskan Tuhan, hidup saya dan hidup saudara akan dirubah, akan berubah. Karena cinta saya, cinta saudara kepada Tuhan akan semakin dikuduskan, akan semakin menjauhi dosa, akan semakin mengasihi. Cara kita berucap akan dirubah. Karena saya dan saudara mencintai Tuhan. Ya. Cara kita berpikir, cara kita bertindak. Semua kehidupan kita akan disempurnakan melalui cinta saya dan cinta saudara kepada Tuhan. Kalau itu menjadi prioritas kita. Silahkan saudara sendiri membuktikan.
Kalau saudara benar-benar membuktikan jikalau saudara itu mencintai Tuhan, buktikan kepada Tuhan. Ya, buktikan kepada Tuhan dengan mentaati firman-Nya, dan biarlah di situ manusia lain menyaksikan jikalau Tuhan itu merubah orang-orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Mulutnya, bagaimana cara berbicara akan berubah juga, saudara. Dan akibatnya, ya, akibat lawan-lawan orang-orang yang melawan pemazmur ini apa? Kalau orang meninggalkan firman Tuhan, akibatnya ya hidup di dalam kejahatan. Ya. Jangan lupa, saudara, jangan melupakan, jangan biarkan diri Anda melupakan firman Tuhan. Kalau Anda pernah di sekolah minggu, pernah di remaja, pemuda, bahkan dewasa, sekarang sudah menjadi tua, justru seharusnya kita-kita yang tambah tua umurnya itu tambah mencintai Tuhan, tambah mencintai firman Tuhan. Kembali saudara, tidak tambah malas-malesan. Itu hanya menunjukkan jikalau saya dan saudara tidak bertumbuh di dalam pengertian kita akan Tuhan, akan keadilannya, akan kebaikannya, akan kemurahannya bagi saya dan saudara. Sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu Tuhan. Ya. Akibatnya jadi malah memusuhi pemazmur. Ya. Kalau saudara nanti seperti ini, saudara bisa akhirnya balik memusuhi orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Hati-hati. 140, janjimu sangat teruji, ya, dan hamba-Mu mencintainya. Pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan, janjimu sangat teruji, dan hamba-Mu, aku ini pemazmur, mencintainya. Sehingga kembali saudara, paling mudah untuk saudara mendapatkan berkat firman Tuhan, terutama dari bagian yang kita baca, cobalah mengerti mengapa pemazmur berkata demikian. Kalau saudara sudah ketemu mengaminkan, biarlah itu juga saudara tiru menjadi bagian hidup saudara. Itu sangat efektif, saudara. Ya. Janjimu Tuhan sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Sudahkah saya dan saudara kembali menemukan jikalau janji-janji Tuhan itu teruji, ya, teruji. Tuhan tidak pernah bohong, Tuhan tidak pernah istilahnya lupa juga, saudara. Tetapi kembali. Sejauh mana saya dan saudara juga tidak memperkosa janji Tuhan. Ya. Orang yang memperkosa janji Tuhan itu mengklaim ini dan itu, saudara. Tanpa menyadari, meskipun Tuhan berjanji, Tuhan yang tahu pasti kapan Tuhan akan memberikan janjinya bagi anak-anak yang dikasihinya. Ya. Sehingga tetap, saudara, jikalau saudara pernah mendengar janji Tuhan yang seolah-olah baik dan seolah-olah akan melepaskan segera dari krisis saudara, tetapi belum, percayalah. Tuhan punya waktu dan rencana yang tepat. Di dalam janjinya, waktu yang tepat akan diberikan kepada saudara. Dan disitulah saudara akan mendapat berkat yang paling besar dari janji Tuhan, ya, bagi kita masing-masing. Oleh karena itu, cintailah seperti pemazmur. Kembali pemazmur, di dalam sengsaranya, di dalam krisisnya, dia tetap memegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu teruji. Oleh karena itu, di dalam sengsaranya, di dalam krisisnya, di dalam banyak musuh, ya, pemazmur tetap mencintai janji-janji Tuhan. Kalau itu saudara lakukan, kalau itu saya lakukan, kembali percaya, firman Tuhan ini sangat efektif. Buat hari ini dan kapanpun saudara kembali membacanya. Karena itu akan menguatkan, menyegarkan, bahkan meluruskan hati kita yang bengkok, pikiran kita yang sudah melenceng, saudara. 142, keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. 142, pemazmur berkata, Tuhan, keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya.
adil untuk selama-lamanya. Saya dan saudara terkadang bisa cemburu, karena melihat kesuksesan sesama saudara, sesama orang Kristen, melihat kesuksesan jemaat gereja orang lain, itu bisa cemburu, saudara. Betul tidak? Hati-hati. Hati-hati. Tuhan itu adil, saudara. Mengucap syukurlah dengan apa yang saya dan saudara sudah terima. Di dalam keadilan Tuhan, sebenarnya saya dan saudara itu akan dibuang ke neraka karena dosa-dosa kita. Betul tidak, saudara? Tetapi Tuhan yang adil juga mengasihi saya dan saudara, sehingga keadilan kita sudah dibayar oleh Yesus dengan mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, jangan gampang-gampangnya menuntut Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Tuhan itu adil. Kalau saya dan saudara hanya menuntut seperti itu, sebenarnya saya dan saudara di dalam keadilan Tuhan tidak patut, tidak perlu untuk diselamatkan. Tetapi karena Tuhan itu begitu mencintai manusia, mencintai saya dan saudara, Dia telah di dalam keadilannya memberikan Yesus untuk menanggung dosa saya dan dosa saudara. Sehingga kembali saudara, keadilan Tuhan itu benar, adil untuk selama-lamanya, dan Taurat Tuhan itu benar. Anda, saudara-saudari, mau mencari kebenaran, carilah di sini, saudara. Saudara mungkin sudah mencari di banyak tempat, dari gunung ini, gunung itu, lembah ini, lembah itu, Sudahkah saudara mempelajari kitab ini, Alkitab ini? Di zamannya pemazmur hanya berpegang kepada 5 kitab Musa. Tetapi di zaman saudara saat ini dan saya, kita sudah diberikan satu firman Tuhan yang lengkap. Yang lengkap. Di dalam kehidupan perjanjian lama, orang itu hanya mendengar. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan seorang penolong, seorang Mesias. Mereka percaya. Di dalam perjanjian lama manusia diselamatkan juga karena percaya anugerah Tuhan, memandang akan datangnya juru selamat bagi mereka. Kita sudah tahu juru selamat itu sudah digenapi. Janji Tuhan itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Setidak-tidaknya seolah-olahnya saya dan saudara lebih mudah untuk beriman. Tetapi tidak demikian. Kenyataannya masih banyak orang yang tidak percaya, saudara. Sehingga kembali keadilan Tuhan. Kalau saya dan saudara belum percaya, saya dan saudara akan membuktikannya nanti, Kalau saya dan saudara mati, saya yang sudah percaya akan membuktikan, dan Anda yang belum percaya juga akan membuktikan. Tetapi sudah terlambat. Jikalau Anda yang belum percaya akan kebenaran firman Tuhan ini, keselamatan itu dari Tuhan semata, saudara akan menemukan itu. Tetapi nanti tidak ada lagi masa untuk bertobat. Temukanlah keadilan Tuhan, temukanlah kebenaran Tuhan. Semuanya ada di sini, saudara. Semuanya ada di sini. 143, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Kembali, saudara. Pemazmur yang begitu mencintai firman Tuhan, yang begitu haus akan firman Tuhan, yang selalu haus akan firman Tuhan, dia dalam keadaan apa, saudara? Kesesakan dan kesusahan. Dalam keadaan kesesakan dan kesusahan, dia adalah orang yang begitu setia kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Dia ditimpa kesesakan, dia ditimpa kesusahan, seolah-olah tidak segera berakhir. Tidak segera berakhir. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Tentu di dalam segala kesesakan dan kesusahan kita berdoa, meminta kelepasan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Demikian juga di dalam kasus corona sebagai masalah dunia. Biarlah kita juga meminta belas kasihan Tuhan. Jangan jadi Kristen yang cengeng, saudara. Bahkan bisa jadi Kristen yang ngawur.
ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku, oh saya diperintahkan Tuhan untuk mengusir ini, untuk mengusir itu, hati-hati. Kalau itu benar-benar akan terjadi, saudara. Tetapi kalau saudara itu sudah frustasi berkata demikian, itu berdosa. Ya, berdosa. Kalau memang saudara diperintahkan Tuhan, biarlah saudara sendiri yang menemukan kebenarannya, itu akan terjadi. Tetapi kalau tidak, saudara yang melakukan hal demikian berdosa. Dan itu palsu, saudara. Sehingga kembali, di dalam kesusahan, di dalam kesesakannya, pemazmur tetap memegang perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan tetap menjadi kesukaannya, saudara. 144, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ya, saya akan akhiri di sini, saudara. Di ayat 144, pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Ya. Pernahkah saudara berpikir seolah-olah Tuhan itu tidak adil? Ya? Ini orang yang jahat kok hidupnya lebih enak. Ini orang yang memusuhi aku, ya, sedangkan aku itu begitu taat kepadamu loh Tuhan. Kok aku malah hidupnya sesak sekali, sengsara sekali. Lihat itu ya, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mencintaimu, bahkan orang-orang yang memusuhimu, kok hidupnya sukses dan enak. Tetapi berpeganglah kepada apa yang saudara bisa ketahui. Peringatan-peringatan Tuhan itu adil untuk selama-lamanya. Keadilannya akan ditegakkan, saudara. Belum selesai. Istilahnya, kalau film seri belum selesai. Saudara, belum selesai kalau film seri. Ya. Lihat aja nanti. Lihat saja nanti, saudara. Keadilan Tuhan akan ditegakkan. Oleh karena itu mintalah kepada Tuhan seperti pemazmur, Tuhan, buatlah aku mengerti akan peringatan-peringatanmu supaya aku hidup. Ya, supaya aku hidup. Mintalah kepada Tuhan senantiasa agar tiap hari juga saya dan saudara dibuat Tuhan mengerti. Dibuat Tuhan mengerti. Saya dan saudara ditolong oleh Tuhan. Ya. Bukan hanya bisa membaca, tetapi bisa melakukan, bisa mempraktekkan. Itu karena pertolongan Tuhan. Ya. Mintalah agar Tuhan menolong saya, agar Tuhan menolong saudara, untuk saya dan saudara hidup, tinggal, mencintai, melakukan peringatan-peringatan Tuhan. Supaya apa? Seperti pemazmur, supaya kita hidup. Peringatan-peringatan Tuhan akan memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara dan kembali berikan kesempatan agar saudara juga boleh dirubah untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, saudara boleh lebih dikuduskan, lebih dibersihkan, dipersiapkan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih mulia. Berikan kesempatan Tuhan boleh bekerja di dalam diri kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ya. Dan biarlah kita juga boleh bersedia untuk Tuhan jadikan berkat yang lebih indah. Amin.